Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu untuk mata pelajaran IPA. Ingat, tetap di rumah saja. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan di bagian yang kedua, yaitu tentang sistem perkembangbiakan hewan. Langsung saja ya, kita masuk ke bagian yang kedua tentang sistem perkembangbiakan hewan. Nah, di sistem perkembangbiakan hewan ini nanti akan dibagi lagi menjadi 4 bagian seperti yang kalian lihat di depan, yaitu yang pertama perkembangbiakan aseksual pada hewan, kemudian yang kedua perkembangbiakan seksual pada hewan, yang ketiga perkembangan hidup hewan, dan yang keempat yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Kita akan langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Oke, untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan, seperti yang kalian lihat di depan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pertunasan atau bertunas, kemudian yang kedua fragmentasi atau pemotongan, kemudian yang ketiga ada partenogenesis. Nah, untuk yang pertama yaitu pertunasan. Nah, ini biasanya ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat itu gambarnya. Nah, ini. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan hidra dan obelia. Nah, kemudian yang kedua yaitu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini yaitu cara hidup aseksual atau fragmen atau potongan tubuhnya. Maksudnya hewan itu memiliki potongan tubuh. Nah, potongan tubuhnya itu nanti akan terbentuk menjadi hewan yang baru. Nah, ini contohnya. Nah, ini kepalanya terpotong dari tubuh dan ekor. Nanti kepalanya akan tumbuh menjadi hewan yang baru, kemudian bagian ekornya juga akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah partenogenesis. Nah, kalau partenogenesis ini maksudnya yaitu peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Kan biasanya dia harus melalui pembuahan. Nah, kalau partenogenesis ini dia tanpa melalui pembuahan. Nah, contohnya seperti pada hewan lebah dan kecoa. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, Ibu rasa tidak asing untuk perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, perkembangan seksual pada hewan ini nanti ada yang disebut dengan fertilisasi. Nah, kalian pasti sudah tahu fertilisasi karena sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yaitu fertilisasi itu merupakan peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, kemudian berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual itu dibagi menjadi 3 jenis. Seperti yang kalian lihat, ada ovipar, kemudian vivipar, dan opovivipar. Nah, ovipar itu apa? Nah, ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, kemudian ada vivipar. Nah, vivipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, kalau yang opovivipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, kemudian bisa dilihat ini adalah contoh yang Ibu berikan beberapa contoh dari hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar. Bisa kalian lihat, misalnya yang ovipar itu gambarnya ada ayam. Kemudian yang vivipar itu contohnya misalnya singa, harimau. Nah, kemudian ada opovivipar di situ. Nah, selain contoh yang Ibu berikan, kira-kira menurut kalian apa lagi hewan yang termasuk ovipar, vivipar, dan opovivipar? Nah, kalau kalian ingin menjawab, silakan kalian jawab di kolom komentar dari channel ini. Ibu akan baca nanti komentar kalian masing-masing ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah perkembangan hidup hewan atau metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pengertiannya adalah
proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kemudian metamorfosis ini dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu berarti fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Kemudian terlihat dengan signifikan atau jelas perubahannya. Nah, kemudian yang metamorfosis tidak sempurna ini dia bentuk hewan muda biasanya mirip dengan hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, dia tidak ada perubahan bentuk yang signifikan bentuknya. Itu yang tidak sempurna. Kalau dilihat di contoh yang ibu berikan ini ada, kalau yang metamorfosis sempurna ini contohnya pada katak. Kemudian yang tidak sempurna ini contoh pada belalang. Nah, kemudian kalau kalian dapatkan lagi kira-kira contoh metamorfosis sempurna itu apa, yang tidak sempurna itu apa, yang kalian tahu selain dua contoh yang ibu berikan ini, nah silakan lagi kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ada teknologi reproduksi hewan. Nah, teknologi reproduksi hewan di sini nanti akan ada dua. Yang pertama itu adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, contohnya di sini seperti hewan sapi yang ibu berikan. Nah, kemudian tujuannya dilakukan inseminasi buatan itu sebenarnya apa? Nah, di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kualitas keturunan. Yang kedua, memudahkan pengaturan proses perkawinan. Kemudian yang ketiga ada menghindari kelangkaan hewan jantan yang termasuk bibit unggul. Dan yang keempat itu meningkatkan tingkat reproduksi hewan. Kemudian teknologi reproduksi hewan selanjutnya ada cloning. Nah, cloning ini merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, kemudian jenis-jenis cloning itu ada 3. Yang pertama cloning embryonal. Nah, ini adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik, kemudian meniru apa yang terjadi secara alamiah. Kemudian yang kedua ada cloning terapeutik. Ini adalah rekayasa genetis untuk memperoleh sel, jaringan atau organ dari satu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada cloning reproduktif atau cloning DNA dewasa. Nah, ini merupakan rekayasa genetis untuk memperoleh duplikat dari seorang individu yang sudah dewasa. Kemudian macam-macam cloning itu ada 3 juga, yaitu cloning pada tumbuhan, kemudian cloning pada hewan, dan cloning pada manusia. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam cloning. Kalau yang pada hewan itu yang paling dikenal yaitu pada hewan domba yang disebut dengan domba Dolly. Nah, kemudian untuk pada tumbuhan itu sebenarnya cloning itu sama dengan kultur jaringan. Nah, kemudian untuk pada manusia, nah ini ada sejarahnya, yaitu kalau kalian lihat itu pada 26 Desember 2002, nah, dunia digemparkan oleh berita kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan hasil cloning manusia yang pertama di dunia di Bahama. Nah, dan dia bernama EP. Nah, EP merupakan bayi pertama yang lahir dari 10 implantasi yang dilakukan Conaid tahun 2002 dari 10 implanmen. Nah, 5 yang berhasil. Kemudian 5-nya yang gagal. Nah, ini adalah contoh dari cloning. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tidak henti-hentinya ibu mengatakan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Sampai jumpa minggu depan.